Yo balik share Salendang, lagu dari Tapan Utara membuka jumpa kita malam ini edisi 10 Juni 2020. 2 hari lagi seorang gadis cantik akan berulang tahun. Oh, yuk. Siapa? Slow Pak Bar, slow. Balik share Salendang. Yo, masih bersama saya Bardes Mandro Putra Terpendi akan membantu pemain market Indonesia. Halo, dijawab. Hai, harus semangat. Hai Pak. Hai. Mainkan terus. Yo, mari kita mulai. Yo, Dedi masuk hari ini. Pak Dedi masuk. Siap, masuk Pak. Oke, seperti biasa, sebelum apapun kita mulai, serahkan kepada Yang Maha Kuasa, kita bawa dalam doa. Ingat, tidak ada kekuatan lebih tinggi daripada dunia ini. Mau market merah, mau market putih, mau market hijau. Tetap serahkan diri pada Tuhan. Tetap kita fokus pada doa untuk Indonesia, untuk pemimpin kita, Pak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, serta menteri dan kabinet semuanya. Kalau pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai ke RT RW yang akan mengadministrasikan proses penanganan corona ini. Ingat, kita tidak menyerah, kata Jokowi hari ini, tapi kita apa? Halo? Apa kata Jokowi hari ini? Kita tidak menyerah, tapi Nggak tahu. Nggak tahu, nonton. Para kita berdoa tetap buat pasien dan keluarga perekonomian Indonesia. Ingat, morat-maritnya ke corona sangat berpengaruh pada apapun yang kita lakukan di dunia trading lah semuanya karena corona. Yo, masih bersama saya Bardes Mandro. Kita tetap berdoa dipimpin oleh Pak Dedi. Bagi Bapak Ibu semua yang beragama Muslim bisa mengikuti Pak Dedi, dan yang di luar Muslim berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Salamkan dalam doa dan mohon petunjuk dan mohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Dipimpin oleh Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Malam hari ini seperti biasa kita tetap semangat. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan kita tujukan pertama untuk guru kita, mentor kita, Bapak kita bersama, yaitu Bapak Bardes Mandro. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, semoga selalu diberi kesabaran, semoga selalu diberi kesehatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, kita tujukan kepada para rekan-rekan admin. Terima kasih atas pelayanannya bagi kami anggota grup ini. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Yang ketiga, marilah kita semua atas nama seluruh keluarga besar Happy Trading, mari kita selalu bersemangat belajar, bersemangat untuk mencari ilmu, dan semangat untuk beribadah dalam ajaran kita masing-masing, sehingga kita selalu mendapatkan lindungan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya, mari kita selalu berdoa untuk pemimpin kita. Yang pertama Pak Jokowi, yang kedua Bapak Ma'ruf Amin, yang selanjutnya Menteri Kabinet, pejabat dari atas sampai ke bawah, untuk selalu beramanah, selalu bisa membimbing kita semua dalam kebaikan dan kebijakan-kebijakannya selalu tepat. Bagi para pasien corona, bagi yang sudah meninggal, semoga Tuhan memberikan tempat yang terbaik untuk Anda semua, dan bagi yang sakit segera sembuh dan tidak ada lagi penambahan. Yang selanjutnya, mari kita selalu menginginkan perekonomian kita yang terbaik, selalu ditata dengan baik dan selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama memohon untuk kebaikan itu semua. Oleh karena itu, mari yang beragama Muslim kita pandu lirik dari sahabat Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Masih bersama saya Bardas Mantu. Yo luar Honda Mama Iduli. Yo pesan khusus spesial song buat orang yang jauh di sana. Luar Honda orang. Jangan ragu, abang mendukungmu, abang di belakangmu. Happy trading di belakangmu. Torang, halo Torang. Jawab meong. Yo semangat ya. Yo Caca masuk, Caca. Caca. Halo, Caca masuk. Masuk, Pak. Masuk, semangat ya adikku ya. Kita bercanda, jangan pula kau nanti jadi pundungan. Apa itu pundungan? Undangan itu baper, kata orang Sunda, kata orang Batak. Enggak. Ya, kita bercanda supaya grupnya tetap hidup. Siapa yang baru pertama kali bergabung malam ini? Yuk, siapa yang baru pertama bergabung malam hari ini? Tolong diperkenalkan diri, biar kita semakin akrab. Keakraban dan semangat membuat persahabatan walau kita tidak bertatap mata, walau kita tidak bertegur sapa di dunia nyata. Saya mengucapkan selamat bergabung. Silakan perkenalkan diri yang baru bergabung malam ini. Halo, siapa di sana? Ya, Saya baru, Pak. Silakan. Saya Hari dari Bali. Bali di mana? Di Tabanan. Oh, Tabanan. Oke, selamat bergabung Pak Hari di Tabanan. Yuk, ada lagi yang lain? saya Pak Edward Pak dari Makassar. Edward di Makassar. Makassar di mana, Kakak? Di veteran Pak. Veteran itu dekat mana ya? Yang dekat veteran itu dekat Jalan Mongin Sidi Pak. Oke, coba di kota. Oke, yuk, selamat bergabung. Yuk, yang Ya, lain. Ya Pak, Yang siapa di mana? Willy di Surabaya. Willy neng Surabaya. Surabaya di... Saya di daerah Danau Baru, Surabaya Barat Pak. Oh, Surabaya. Yuk, selamat bergabung. Itu jauh dari Tanjung Perak. Lumayan Pak, Tanjung Perak di utara Pak. Oh, utara ya. Ini berarti selatan. Saya di barat. Oh, barat. Saya belum pernah ketemu. Oke, yuk, selamat bergabung Pak. Yuk, next. Siapa lagi yang baru bergabung supaya kita akrab? Yuk. Malam, Pak Bang. Malam-malam dengan siapa di mana? Gini, Pak, di Bogor. Bogor. Oh, dulur. Bogor di mana? Baranang Siang. Oh, Baranang Siang. Keren. Wilujengnya, punya. Ya. Yuk, selamat bergabung lagi. Yuk, next siapa? Malam, Pak. Malam dengan Di siapa? Tia, di Pak. mana? Jakarta. Tia. Di Tia, Pak. Di Tia. Di Di Tia. Jakarta. Di Jakarta. Ya, betul, Pak. Jakarta di mana? Iya. Mampang, Pak. Oh, Mampang. Saya tinggal di Iya. Mampang, Perapatan 7, belakang hotel Maharani. Maharani. Oh iya, bener. Dekat, Pak. Mampang berapa? 8, Pak. Oh, Mampang Perapatan 8. Tetanggaan, Pak. Oh, dulurnya. Iya, Pak. Ya, selamat bergabung. Yuk, ada lagi, next. Malam Akbar. Malam. Dengan siapa di mana? Ya, silakan perkenalkan diri yang masih bergabung supaya jadi nanti jangan siunan, jangan takutan, dan jangan baperan. Karena abang kan suaranya kan suara spirangkot gitu kan. Biasa teriak-teriak, kom, gitu kan. Ayo, siapa lagi yang baru bergabung? Yuk. Malam, Pak. Malam. Agus, Pak, dari Magelang. Agus Magelangnya di Ya. mana? Deket Borobudur, Pak. Dekat Borobudur. Wah, asik dong kalau saat ke Borobudur lagi. Ya, siap, Pak. Siap. Memegang apa itu kan ada tuh kalau di candi itu kita pegang kakinya katanya kita dapat. Hah? Unto Bima, Pak. Unto Bima, Pak. Iya, yang kita masukin tangan terus nanti kalau kita apa yang kita inginkan terkabul gitu yuk. Udah nggak boleh lagi, Unto Pak. Bima. Udah nggak boleh lagi sekarang gara-gara corona. Boleh, Pak. Oh boleh. Oh, oke. Yang sahabat dari Magelang. Yuk. Ada lagi. Oke, Next, Pak. siapa gimana?
Karena kalau Anda nanti langsung baperan, seperti Bu Erna pertama-tama gitu disentak, katanya. Padahal saya sudah persiapkan kalau jangan sampai disentak market gitu. Disentak abang sih nggak masalah, nggak ada hilang uang kan. Kalau disentak market, bunyar semua ya. Yuk ada lagi? Sudah? Yap, jangan sungkan. Saya Pak. Di mana? Siapa di mana? Saya William dari Lampung. Lampungnya di mana? Di Bandar Lampung. Bandar Lampung kota. Iya di kota. Oke, yuk selamat bergabung Pak William. Yuk, next siapa? Iya Pak, makasih. Ada lagi siapa di mana? Pak Apren ini saya kenal ini sebenarnya sudah 5 tahun. Dulu saya pernah lihat dia di salah satu grup saham bikin ulasan. Pak Apren ini termasuk senior sebenarnya. Bapak bisa aja. Dari zaman Happy Trading 5 tahun yang lalu kayaknya Pak Apren itu pernah muncul. Saya ingat dulu gelarnya di belakang SIP apa SI ya? MSI Pak, MSI ya, MSI. Iya, saya dulu pernah. Oh Pak Apren. Dari dosen zaman Pak, betul Pak. Iya, dari zaman grup kita itu masih 5 tahun yang lalu itu namanya Bardas News and Talk Group. Ya, mengalami perubahan metamorfosis menjadi Happy Trading. Oke, selamat bergabung semua Bapak Ibu semua. Sekali lagi ice breaking. Halo, dengan siapa di mana? Halo, jawab ice. Hai. Yuk kita mulai, kita ulas. Jadi jangan ada baperan ya. Kalau mau tanya-tanya karena kita waktunya. Yuk. Early warning detection kita dari sejak di sini, ketika ada gap di sini saya bilang hati-hati. Ya, kemungkinan DJI akan membentuk pola, semoga aja hanya trade crown sampai ke sini ya, ke 22.600. Ya, sudah muncul warning-warning dari robot ajibnya. Coba kalian lihat video-video sebelumnya. Karena video-video itulah maka saya survive ya. Jadi bisa di bisa bertahan di market, melihat situasi. Saya tidak pakai yang namanya akum, saya cuma punya indikator-indikator yang saya ciptakan sendiri. DJI kemudian malam ini merah habis investing ya, hati-hati. So far sih baru 0,5% ya, tapi 0,5% pun DJI orang udah kembang kemput. Oke, kemudian kita ulas. Buyan tolong di grup forex SAU, kayaknya tadi malam saya cuma SAU sudah saya beresin. Sudah bisa di request nggak ya di grup forex SAU? Ya, bisa Pak, saya coba. Coba, tadi malam saya nggak tidur nggak beres itu, sampai sekarang belum beres. 3 kali 24 jam belum tidur. Tadi akhirnya kayaknya. Pak, matikannya servernya. Server not restart ya. Berarti belum bisa. Oke, kita pakai yang ada saja dan. Memang nggak ada sih Pak, saya ambil dari investing. Nggak kelihatan perintah robotnya Bu. Oh, oke. Tadi malam sudah saya beresin. Ice breaking dulu. Yo, terima kasih buat Togi. Ya. Iya Pak. Ya, ini ice breaking kita. Beat the market. Trading adalah mengukur setiap ketidakpastian harga karena yang pasti adalah ketidakpastian. Bardasman. Ya. Moto kita tetap jangan sampai loss control kalian ketika masuk di market. Bukannya kalian yang menggigit market mau masuk rekening, malah kalian yang menggigit market. Ya. Biasa itu penyakit pemula. Trading ikut-ikutan. USDX, ingat kalau ini sampai bertahan untuk candle ini, maka ini akan 2 candle ini akan menjadi pembalik nanti. So hati-hati ya. Kemudian USDR ya kan, mulai ada perlawanan dari USD-nya.
hati-hati dengan pola mirror. Pola mirror. Oke, harga tidak pernah bergerak acak. WTI, kemarin saya bilang di Zoom meeting tadi malam ini gagal dipenuhi sama dia. Hati-hati kalau tiba-tiba ada down ke sini lagi. Ingat kepentingan dari Donald Trump sebagai salah satu man of the man di dunia ini, bahwa dia sangat berkepentingan untuk apa, Messi? Messi masuk. Halo, ada yang ikut di materi-materi awal bahwa Donald Trump itu sangat berkepentingan untuk oil menurunkan oil. Iya. Oil, jaga. Di samping teorinya si yang malam-malam kita simak itu si Torang, apa itu Torang, analisisnya siapa itu yang seorang mantan anggota partai dan intelijen Pak Madi itu ya? Mad ya. Ya, selain untuk merebut market share dalam jangka panjangnya, juga kepentingan dia bahwa industri nasional dia tetap survive di masa corona ini dengan harga oil yang dia paksa, quote to quote, dia paksa untuk turun, ya. Karena kalau sampai dia ke 40, Amerika sudah beban berat, kemudian industri tidak berkembang, maka pengangguran naik lagi, ya. Nah, kemudian kepentingan kita sebagai trader, kalau ingat, siapa yang ingat materi sebelumnya, oil harus tetap bisa bertahan di berapa Bu ya? Di atas Harga 35. 30. Kalau di bawah 30 maka kembali isu news, bad news mengenai resesi akan muncul di mana-mana. Jadi kepentingan kita tetap untuk memantau oil ini adalah untuk melihat seberapa besar peluang akan terjadinya resesi, seberapa cepat kita pun mengantisipasi dan kita out dari market, ya. Itu kepentingan kita dan Bapak Ibu harus terus pantau posisi oil ini. Kalau saya lebih cenderung untuk memantau WTI bukan memantau Brent, ya. Bapak Ibu coba tonton video oil supaya mengerti kenapa saya lebih cenderung untuk memantau WTI. Kemarin si Dedi pernah saya sentak itu, tonton Dede, gue bilang. Udah kau tonton Dede yang mengenai oil yang di video YouTube Bardas? Sudah lah Pak, kan sudah dijelasin lagi tuh. Karena tidak jelas. Biar yang baru bergabung biar paham kenapa sih harus memantau WTI gitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau ini candlenya nanti si gold ini begini, artinya dia akan kembali down lagi Bu ya. Pantau sampai untuk saham-saham emas, pantau lagi jangan sampai dia ngedown lagi. Ini candle ini penutupannya harus bagus, maka akan menguji lagi resisten 1750 ke atas. Ya, tadi malam saya lumayan dapat $500 malam untuk ya uang-uang jajan lah. Waktu saya bilang buy di sini. Oke, itu saja dari Dow Jones dan kawan-kawan. Ingat ada video yang mengenai korelasi Dow Jones dan komoditas yang wajib selalu kalian aware. Apapun aware ini ya. Terang apa ini aware ini terang? Nggak ngerti aku Pak. Kau bahasa Batak atau orang Batak nggak ngerti gimana sih? Ada yang tahu aware? Katanya aware. Peduli Pak, peduli. Waspada, waspada. Waspada, hati-hati. Oh iya, Bisa mendekati ke waspada. Perhatikan. Bisa. Sadar. Diawasin. Sadar. Kepedulian untuk cenderung lebih ke tingkatannya di atasnya careful, ya, aware, peduli, hati-hati bisa, ya. Oke, kita lanjut dengan composite. Composite kita ada yang bingung, Pak, apa sih composite? Composite itu sama dengan kata lain dari IHSG, indeks harga saham gabungan. Cuman memang kalau di indikator saya ini saya menyebutnya dengan composite, ya composite
Ya. Ingat, dari di sini saya sudah warning ke orang sudah di regresi atas, sudah apa tuh orang? Jenuh. Ada perintah keluar, ada warning. Lihat 3 video terakhir ya. Jadi tidak ada sistem yang sempurna, tapi bagaimana kalian menggunakan sistem yang ada untuk kalian bisa lebih confidence menghadapi market. Apa pula confidence? Percaya diri. Percaya diri. Jadi kalau kita nggak confidence trading, yang ada kan kita ragu dan hanya akan membuang uang di market, ya kan? Ingat kata-kata pertama di video itu, hit the market. Hajar. Ya. Nah, selama kuat di support ini, Farsi masih dalam. Ingat di video cara baca chart, ini adalah crossing trend kita, ya, crossing trend garis biru garis merah. Cuman memang masih di bawah garis trend besarnya, garis coklat ini. Apa itu? Tahu lah kalian tahu cara penggunaannya aja ya. Karena beda cara perhitungan saya. Oke, kabar baiknya itu, nah support di ini jangan sampai jebol. Kalau jebol, ya saya bilang kan di 4 tujuan kan. Nah tapi kalau sampai jebol, hati-hati kembali ke range ini ya, karena sudah peluang gagal di 5.000-nya itu kemarin sudah terbuka ya. Waktu dia break di sini itu tanpa power nih ya kan. Jadi kalian dari awal sudah deteksi dengan candle dan volume, sudah terdeteksi waktu break di sini tanpa ada power, makanya langsung saya bikin jam darurat saat itu. Darurat. Kalian sudah ingat materinya volume and price, itulah yang membuat saya early detection. Wah, apa pun early detection? Apa yang early detection? Deteksi dini. Deteksi lebih awal. Jadi ketika kalian early detection kalian sudah muncul, maka kalian harus hati-hati. Makanya kemarin di siang hari saya state, barang saya sudah habis. Ya, barang saya sudah habis dan bukan tiba-tiba saya ininya, Buyan tolong diturunkan statement saya di siang hari kemarin, barang saya sudah habis, saya bilang. Saya sudah state di sini, bukan tiba-tiba. Yang ada kan kalian malas baca. Ya kan? Coba. Ada yang bisa turunkan, saya sudah habis infra, saya sudah habis A, B, C, ada loh. Jadi kalau ditanya lagi, Pak, ini gimana? Saya harus jawab gimana ya? Gitu. Paling tinggal baca, rajin baca. Makanya saya minta admin itu tolong scroll ke atas, Pak, minimum 1 hari percakapan terakhir. Gitu, kan? Biar kita, lebih ini, nggak mungkin saya harus menjawab satu-satu ribuan orang ini kan. Tinggal lihat statement-statement saya. Ada, yuk coba. Habis, coba search kata kunci habis. Saya sudah habis. Ya, biar yang nonton nanti, yang lain-lain yang nggak ikut Zoom, biar nih. BBTN, saya habis barang, SPP, Weton, saya habis barang, SCMP, saya habis barang. Sudah di jam siang kan ini kan, dan belum market open kedua. Jadi kalian harus statement. Nah, kalau saya sudah bilang begitu, berarti ada something wrong yang di sini yang saya lihat gitu. Ya, apalagi 2 panah bahaya ini muncul, saya lebih baik menghindar. Ini waktu di sini saya menghindar, ambil lagi di bawah. Inilah indikator yang saya punya. Oke, dan terbukti ampuh bertahun-tahun membuat saya survive di kejamnya market ya. Market kejam kawan gitu ya. Gak ada persahabatan dalam market. Yang ada persahabatan dan cinta hanya dengan kasih sayang. Kok ngelantur. Ya terang. Oh, terang. Oke. Oke. Oh. Ya. Kalau dia hanya ke 47, it's okay. Tapi kalau sampai ke sini lagi, ke 44, rempong nggak kalian? Ini box antaranya ini kan di sini.
Ya, rempong nggak kalian kalau sampai ke situ lagi? Iya kan? Kalau ternyata nggak kuat dia ke sini, apa nggak rempong kali ya? Yang beli pucuk yang di sini. Ayo beli, grup siapa itu? Ya kalian lah itu yang beredar di semua grup. Mantau. Banyak kan di sini, banyak kan di sini trader kutu loncat. Si A ngomong apa, si B ngomong apa, dia ikutin gitu. Dia nggak lihat chart gitu kan. Udah di ujung, gitu kan. Masih aja, ayo katanya kan. Nunggu pantauan Pak, dipompong apa enggak gitu. Enggak lah, kalau kita mah santai-santai aja, beli di bawah, jual pucuk ya. Oke. Ini saja secara global. Yuk kita langsung sesi tanya jawab. Nggak ada yang lain biar kita efektif karena kita ambil open posisi forex malam ini. Ya langsung kita sesi tanya jawab supaya efektif karena fungsi malam hari ini nggak ada topik yang terbaru. Sambil jalan saja topik-topiknya supaya efektif gitu. Kalau kita tidak study case langsung, kalian kadang bingung gitu. Tapi kalau kita study case-nya itu naik, yang lain bisa ngulang-ngulang. Oh begini, kalau begini dia begini gitu ya. Oke, kita ice breaking sebentar. Yo, mangobrol cinta untuk hari orang. Ditunggu kepastiannya buat dari Caca katanya. Caca sudah ada kepastian dari orang belum Caca? Oh Caca. Pastian apa Pak? Hah? Kepastiannya tidak pasti Pak, itu loh. Kepastian harga. Kepastian harga tidak ada. Harga sebuah lebih dari persahabatan nggak ada dari orang ini. Oh orang. Laki-laki orang. Pepet terus. Macam. Kan kalau pejuang cinta itu kan pepet terus katanya kan. Janur kuning belum berkembang bro, gitu kan. Ayo komporin orang terus ya. Sudah nyatakan ice breaking supaya kalian jangan ngantuk karena waktu sudah menunjukkan 23.42. Yuk langsung konsul. Saya Pak. Ya. Siapa di mana? Hanfi Pak, di Ambon Pak. Di Ambon di mana? Ya, di Galalap Pak. Galalap, oke yuk. Di mana Pak Hanfi? Yang BMRI Pak, kebetulan tadi saya buy ketika ARB Pak. Oh. Terus di mana? Yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Beli di berapa, harga berapa, cash posisi berapa, beli tadi berapa persen? Ya Pak. Belinya di harga berapa, cash 4910 Pak. Cash posisinya berapa? Halo. Halo, iya Pak. Saya beli BMRI di harga sekian dengan 5% porto, kemudian cash saya sisa sekitar 70%. Yuk diulang. Punya berapa, di mana? Saya beli di harga 490 dengan cash 80% Pak. 80%? Wah, iya. Full power. Cash 80%, terus beli BMRI-nya berapa persen? Iya, 80% itu Pak di situ. Iya Pak, full power Pak, all in Pak. Saya belum nangkap. Gimana? Belinya 80%? Iya. Oh, keren. Aplaus dong, alah kalian. Banget sih Pak, keren dong. Seram banget. Ayo. Pak itu lagi seram loh Pak. Seram lagi di Bandung Pak nanti Pak. Hah? Seram banget.
Speechless, Pak. Iya, kasih selamat dong, gimana Anda menjadi warrior Pemberani. pemberani nih. Luar biasa. Luar biasa. Kesempatan Pak, ARB Pak. Belinya di 47, kenapa nggak di ARB? Jadi ada peluang. Kenapa di 47 belinya? Di 4090 tadi katanya Pak. Oh, 4910 pas ARB. 49. Kalau 49 kan di sini, di tengah-tengah dia. Terus, Ini kan tutupannya kan 44 ini. Oh, 49 Oh, iya. di ARB. Oke, terus? Sudah berapa lama bergabung, Pak? Baru seminggu. Baru Mau seminggu? 2 minggu. Iya. Nggak apa-apa. Belajar dari kesalahan. Muatin. Hah? Oh iyalah, gimana itu? Nanti dia kapok sih. Sudah tonton video? Iya Pak, sebagian Pak. Yang mana? Yang candle? Iya. Sudah tonton? Iya. Kalau ini apa nama candle-nya ini? Black. Ini apa nama candle? Black Marubozu. Terus kalau Marubozu, terus besok Marubozu, terus besok Marubozu, terus besok Marubozu. Pening Pak. Hancur. Game aja. Gak bisa. War, mabar Mas. Gimana? Swing Pak. Swing berarti kau bisa memperkirakan dalam 30 hari ini akan naik. Tidak Pak. Terus kenapa berani 80% di Tadi karena ARB Pak, makanya tadi saya ambil aja. Selamat Anda menjadi trader pemenang. Saya mau jujur, boleh jujur atau bermanis-manis. Kau pengen gimana? Jujur aja Pak. Jujurlah juga padaku. baru belajar, Pak. Ya kataku lagi cinta. Ini Pak Baras senang banget nih bahagia. Manis. Saya Pak manis Pak. Marmito dulu kita Marmito. Ya hujan hijau tuh porek terus. Ada yang ngeletuk siapa itu? Oh, siapa ini? Ini kayaknya suara-suara ku dengar itu sahabatku 5 tahun ke belakang siapa? Sapi. Wijayahan kayaknya ya. Muncul kayaknya sahabat nih satu nih. Wijaya ya. Ya. Nah, kalau kalian sudah baca candle, ini kan apa nih candle apa nih? Shooting star Pak. Shooting star. Doji. Doji. Ini apa ini? Regresi atas. Terus selain dia di regresi atas, Bollinger atas. selain Bollinger atas, Wah semuanya aja lah Pak. Itu. Atas semua itu. Resisten. Resisten, kuat. Nah, fungsi dari doji, kalau kalian mau beli, harus tidak gagal shadow. Tapi kalau di forex kita bisa open sell, ini yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau dia saham, kan kita nggak bisa open sell, open buy. Kalau open buy, begitu shadow, begitu pantatnya candle ini gagal, kau jangan sentuh dulu. Iya kan? Kau jangan sentuh dulu. Artinya kau tidak tonton candlestick kawan. Artinya kau membuat resiko di dalam dirimu kawan. Artinya kau spekulator kawan. Bukan trader profesional yang day by day control your risk. Artinya di video-video sebelumnya saya sudah state. Artinya kau tidak serius nonton.
Tapi tidak mengapa. Trader maju itu hancur dulu kan. Hancur berkeping-keping baru menjadi besar. Gimana? Curhat. Gimana? Coba evaluasi dulu. Kan setiap hari juga evaluasi. Di mana kesalahan? Di kesalahan kan di sini. Ini kau sudah lihat di resisten. Ini kau sudah lihat candle kembali. Ini sudah kau lihat jauh sekali dari middle bullinger, tapi kau take risk. Iya kan? Nah, kalau kau lihat begini berarti 1, 2, 3, 4. Kalau kita belajar pola simetris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau dalam 12 hari ke depan dia kembali ke 3.800, wow. Artinya apa Toran? Hancur. Penny. Artinya kalau dia sampai ke sini ke support lagi. Menang kuis lah. Menang kuis. Anda dapat layar foto minus banyak. High risk high gain mainin gue. Top up lagi. Enggak apa-apa, biar dia tahu di mana kesalahannya ketika memutuskan. Sakit gigi, Pak. Kedua, kalau mau belanja dengan take risk, berapa mulainya? 5%. Nah, saya tinggal bilang, wow, 80%. Wow, ya kan? Selalu wow dan wow kan? Iya kan? Jangan pondong ya Pak. Yes. Supaya dirubah. Siapa tadi namanya tadi? Itu Pak, Hansi Pak. Iya. Jangan pundung. Ya? Dalam sebuah kesalahan, evaluasi. Dalam sebuah kesalahan, jangan ulangi. Be a good stupid. Stupid juga harus ada baiknya. Ya kan? Ketika saya sudah stupid, saya tuh, kalau umpama saya pagi itu salah dulu keputusan decision. Oh, I'm stupid now. Saya maki diri saya, tapi saya, oh iya, saya tadi di sini kesalahan. Ya. Jika kalian merasa sudah jadi stupid saat mengambil keputusan, langsung evaluasi. Nah, tapi kan kabar baiknya masih ada. Ya. Nah, kalau besok ternyata dan malam ini DJI merah padam, lakukan SOS terbaik. Ya. Minimum kau kurangi posisimu. Kabar baiknya tetap ini masih dalam tren MACD-nya masih ada harapan. Which is, apa pula ini which is? Apa which is? Penyihir. Setidaknya. Penyihir. Dengan keju. Parah kau orang, nanti kau bilang pula si Caca which is gitu kan. Kau menyihir cintaku, kata si orang kan. Itu dia. Ya, kabar baiknya kau ini masih dalam tren. Cuman resikomu udah terlalu tinggi. Nah, kalau sampai support di 4.600 ini, resikomu di 3.000 itu tolong jangan dilawan. 300 perak kan. Jangan lawan. Karena nanti takutnya ke 4.000 dan 3.660. Nah, kalau ternyata DJI tiba-tiba gap lagi malam ini dan terbang, maka kau dalam posisi yang keberuntungan pemula ini akan rebound ke atas. Tapi kalau begini, kalau saya tidak akan pernah ambil posisi. Kenapa ini bisa menjadi ada peluang keberuntungan pemula? Ya, ini ada support kuat yang coba dia bertahan, ya kan? Nah, which is besok kalau ada gerakan ke atas, lebih baik kau kurangi posisimu itu, gitu. Karena kalau kau dengan posisi kau 80%, sama aja kau menanamkan dirimu kehancuran. Ya. Masih ada peluangnya. Cuman ini namanya kau nih
bertarung di market gitu. Kau tipikal orang apa namanya, take risk banget gitu. Nah, kalau tipikal take risk banget itu bukan swinger. Ya. Salah satu karaktermu kau bilang kau swinger itu tidak tepat. Take risk banget itu adalah tipikal seorang trader pemula dan tipikal trader harian. Bukan tipikal trader swinger. Swinger itu tidak pernah masuk dengan gaya di atas 20%. Lalu kalau ingat ya. Di sini ada tuh. Jadi kau mengidentifikasi dirimu aja salah, kawan. Kau mengatakan kau swinger, tapi dengan M gaya masuk itu kau bukan tipikal swinger. Kau tipikal petarung yang spekulatif. Petarung spekulatif itu biasanya dengan karakter daily trader. Biasanya kau petarung begini kau, bukan petarung swinger. Kau salah mengidentifikasi siapa dirimu. Dalam teori perang, kenali diri, kenali lawan, petakan medan. D-nya apa, Toran? Diri. Kau tidak kenal dirimu siapa. Bagaimana kau memenangkan market dirimu sendiri? Kamu salah mengidentifikasikan. Saya Bardas Mandro, saya professional trader. Saya tipikal control risk. Saya tipikal preparing. Makanya ketika wawancara kerja, ya nggak orang tanya siapa dirimu, identifikasi, kau bisa memperkenalkan dirimu. Nah, kalau dia sudah tidak bisa mengenali dirinya, bagaimana dia diterima untuk bekerja? Kalau dia tidak mengenal dirinya, bagaimana dia bisa berani bertarung di market? Hit the market. Tapi kalau hit the market, kau nggak tahu siapa kau. Itu satu masukan. Ya. Kau jangan pundung ya kalau aku kasih tahu. Aku pernah jadi konsultan salah satu perusahaan untuk rekrutmen. Ya, mereka bayar saya mahal untuk menyebutkan si A ini kompeten nggak untuk menjadi CEO di sini. Jadi saya kasih kau salah satu tips. Kau sendiri tidak kenal siapa dirimu. Kau sendiri kau tidak kenal bagaimana dirimu. Kau berani mempertaruhkan hartamu. Berarti kau bukan swinger. Swinger sejati tidak pernah lewat dari 20%. Investor sejati tidak pernah belanja more than 5% for the first buying. Itu salah satu karakter yang harus kalian miliki. Lihat apa yang akan kau lakukan. Is it clear, my friend? Clear, Iya, Pak. Clear. Siapa yang tadi yang ngomong itu? Clear. Siapa tadi yang bertanya? Saya, Pak. Jadi konklusinya, apa pula konklusinya? Apa ini Kesimpulan. konklusi? Kesimpulan. Makanya kau dalam posisi trade salah identifikasi, dan kau dalam big trouble, ya. Kalau ada peluang untuk kurangin barang, lebih baik kau kurangin barang. Ikhlaskan dari kesalahan stupid thing yang kau lakukan. Kemudian jangan ulangi lagi. Kemudian gali lagi kau itu siapa. Ya. Gali lagi, lihat lagi. Aku ini sebenarnya apa sih? Ya. Yang bisa membuat kau menjadi pemenang adalah dirimu. Tapi ketika kau tidak mengidentifikasi who you are, who I am, kacau.
Is it clear, my friend? Ya Pak. Clear. Ah, orang clear mulu, lu untuk sampo aja. Ya, Tora. Bukan iklan ya. Iklan sudah apa? Sudah? Yo, breaking. Yo, tadi pertanyaan tadi lebih mengarah kepada psikologi trading. Bagaimana trading untuk pertanyaan pertama tadi kalian identifikasi, silakan catat dan buat resumennya supaya kalian next menjadi trader pemenang. Masih bersama saya Bardan Mas. Dedi, Pak. Buru-buru banget Pak pada Yo, saya sirup kopi lagi untuk sesi pertanyaan kedua. Yo, masih bersama Dedi, tanya Pak. Yang akan membantu. Paksa terus. Halo, coba. Hai. Jadi nafsu manjar terus. Jar. Harus sabar. Yo, selamat malam semua. Masih bersama kita buka sesi kedua. Masih bersama halo, siapa? Who next? Dedi Pak. Yang mana? Kau jelas. Dedi Supriyadi. Dedi Supriyadi. Kan hanya saya yang cinta sama kau. Yang lain kan belum cinta. Tidak cinta kalau tak kenal maka tak cinta kan. Maka perkenalkanlah, Ded. Kasihan itu teman-teman yang baru bergabung. Nama saya Dedi, si ganteng manis dari kan gitu kan. Yuk, silakan. Ya, oke. Saya Dedi. Saya domisili di Jepara. Ya. Asli saya Magelang, Pak. Makanya tak sebut dulu kan tanya. Kalau ada yang dari Magelang, selamat malam. Pertanyaan langsung. Halo, dengar ya Pak ya? Sempat ngopi nggak? Jangan aja si Dedi di kuliah. Oh, Dedi. Ya cari perhatian dikit enggak apa-apa lah. Iya, enggak apa-apa, positif ya. Dan kita lebih akrab ya, Ded. Oke, ya, gimana, Ded? Kemarin itu kan IHSG sudah break dari angka tertingginya sideways, Pak, ya kan? Artinya ketika sudah melewati itu kan fase untuk uptrend terbuka lebar kan gitu ya Pak ya. Nah, ketika fase uptrend terbuka lebar ke hari ini kan turun lagi. Nah, artinya ini kan harusnya sebuah koreksi yang wajar kan. Tapi dalam tanda kutip ini kan juga belum ada kepastian apakah turunnya sebentar terus naik lagi ataukah ngambil lagi kan begitu Pak. Nah, ketika berada pada posisi seperti ini, sebenarnya kan dalam tanda kutip itu kan ada peluang dan juga ada apa ya? Satunya peluang apa, Mas? Resiko. Nah, begitu, Pak. Ada resiko. Kalau kita tidak punya barang, kok tiba-tiba besok naik tinggi, ya kita kan agak telat kereta kan begitu, Pak. Tapi kalau besok turun lagi sampai ke support, ya alhamdulillah. Artinya kita ngambil barangnya jauh lebih enak kan begitu, Pak. Nah, bagaimanakah kita mengukur resiko itu, Pak? Kau nggak ikut kok kemarin, kelihatan kau absen ini. Benar, kelihatan dari pertanyaan politismu itu kau nggak ikut tadi malam. jadi kau kehilangan satu momentum materi. Artinya kau tidak nonton Dedi yang tadi, nggak kau simak yang kemarin video itu. Yang mana, Pak? Oh, Dedi, yang tadi malam lah, Dedi. Nonton, Pak. Saya nonton tadi pagi. Tadi pagi orang tua. Kau kelihatan kau ininya ngelesnya. Orang baru postingnya tadi siangnya. Oh, kau baru tadi sorenya kan? Kau menonton tadi siang bilang. Pagi tadi kalau nggak salah. Tadi baru sore.
Siaran langsung. Ini baru nonton pagi ini, udah pagi. Pagi besok maksudnya Pak, nanti pagi. Pagi besok. Nanti kan ini nonton pagi. Oh, nonton Pak yang sore tadi. Nonton yang sore. Berarti kan not yet. Ya, Pak Prabowo yang baca doa kok, ya kan? Oh iya betul. Iyalah. Itu. Kalau Pak Prabowo baca doa dari seminggu yang lalu juga ada Pak Prabowo baca doa lah ngeles. Kemarinnya lagi. Bercanda, oke. Nah, dari materi jawab ya. Dari materi yang kemarin saya bilang, kalau sudah dari 3 materi terakhir, kalau sudah berada di regresi atas, kalian hati-hati. Ingat hukumnya, kalau tren dalam posisi yang benar adalah sudut dari tren pertama itu adalah 45 derajat. Itu ada di materi cara membaca chart. Kemudian di materi Bollinger, saya bilang, kalau sudah terlalu jauh dari Bollinger, kalian hati-hati. Kemudian kalau sudah ada perintah saya berpikir lebih baik hati-hati. Tidak ada namanya kalau nanti. If you are a warrior, jika kau seorang pejuang, segala sesuatu harus sudah kau ukur. Ya, jadi kalau dia sudah mulai ada dikasih patah, support pertama yang harus kita pantau adalah ketika dekat-dekat middle Bollinger. Iya kalau hanya di middle Bollinger. Kalau ternyata ke lower Bollinger atau support sini, siapa yang tahu? Tidak ada seorang pun yang tahu kemana market akan bergerak. Yang kita bisa tahu adalah ukur di mana resiko yang akan kita ambil. Kalau kau buy di sini dan ternyata resikonya di sini, siap nggak tahu? Kalau ternyata kita buy di sini, ternyata dia akan ke sini, siap nggak tahu? Kenapa kita bisa memastikan dia akan ke sini? Oh, ini ada candle kembali. Oh, ini ada perintah. Oh, ini sudah di atas. Oke, amankan keuntungan. Urusan besok adalah apa, Toren? Tidak ada istilahnya kalau dia nanti naik saya nggak punya barang. Sudah jelas-jelas dia patah, oke, hit next time, trade next time, in next time. Sampai benar-benar kita sudah ukur, oh iya, ada optimisme market. Oh iya, ada ketakutan market, lebih baik saya keluar dulu. Kenapa saya ini bisa katakan ketakutan market? Beda dengan di sini. Ketika kita ukur lower low, ternyata gagal. Is it clear, Dedi? Beda dengan fase ketika sideways. Kau mungkin pernah trauma ketika kau waktu itu isar. Kau nggak bisa pandang. Sideways, itu kau buang, besok naik. Tapi beda dengan di sini adalah tren terindikasi patah. Minor trend terindikasi patah. Bagaimana cari swing low-nya? Swing low biasanya dekat-dekat middle Bollinger. Psikologis yang sedang kau alami adalah ketika kau kemarin gagal di isar, kau tidak bisa lihat bahwa dia sedang sideways. Kemudian kau terbawa di sini bahwa ini, oh besok masih naik. Padahal ada alat teknikalnya. Ini kan garis-garis ini kan alat-alat teknikal untuk melihat dia kemana. Dan garis-garis ini bukan ilmu baru. Dan garis-garis ini sudah ada yang menemukannya. Saya untuk belajar garis-garis ini ribuan dolar saya bayar orang gitu. Dan sangat powerful untuk membuat saya tenang dalam melihat sebuah potensi atau risiko. Si Dedi ini masih ngulur ngidul, dia seorang fisipol, ya kan? Ketemu sama orang. Padahal dia mau tanya, dulu aku gitu Pak, sudah aku beli, aku jual, besok naik. Padahal si Dedi tidak tahu Ishak itu waktu dia awal itu sideways beberapa bulan. Tapi ketika di sini, nanti dia naik, dia tahan di sini. Inilah psikologi yang kalian nggak bisa lihat. Gitu. Psikologi itu akan berhubungan dengan daya trending. Jadi kalau kau TA-mu sudah benar, psikologi itu bisa benar. Buya ini 6 bulan loh
Hari demi hari saya pantau, hari demi hari saya kontrol. Untuk membenahi orang dengan TA yang mumpuni itu perlu intensif. Jadi kalau kalian nanti besok ikut Zoom, kadang nggak ikut Zoom, kadang begini, malas nonton, mati aja lah kan makan cacing, ya kan? Sudah aku bilang Bujang, jangan kau bertempur pula kau. Sudah kau nggak ngerti TA, kau hajar pula, katanya kan? Hati-hati kau, sudah kau nggak ngerti ABC, ikut kau. Oh beli, aku untuk 56 juta, katanya kan, sangkutlah kau. Iya kalau ternyata tele nanti tiba-tiba hanya 6 bulan dia suspendnya. Kalau tiba-tiba seperti kipas ganti yang gagal bayar lama-lama di listing, mau nggak kau? Rugi kau 30 juta, 40 juta, puluhan juta, juta-juta. Matilah kau dimakan cacing. Is it clear, my friend? Clear. Iya. Clear. Stupid thing dari orang bisa menjadi pembelajaran buat kita. Stupid thing dari orang bisa menjadi inspirasi buat kita. Iya kan? Jadi bukan bersyukur dengan musibah orang lain, tapi bisa mulai mengidentifikasi, oh kesalahannya di sini. Iya kan? Is it clear? Aku ngerti psikologis yang sedang kau alami, Debbie. Dulu aku ingat ku beli, ku jual, besok naik. Ya dulu kan kita belum cinta, Debbie. Kau pun nanya aku takut-takut dulu kan? Ya nggak, Ded? Dulu kau belum cinta kan? Sekarang udah makin cinta kau, oh begininya seni TA itu kan. Seni, TA itu seni. Seni mengukur antara peluang dan resiko. Seni mempertimbangkan antara resiko dan peluang untuk mengambil keuntungan. Ya. Is it clear, my friend? Clear. Clear, Pak. Iya. Pak, itu berarti kalau nanti 5.000 kesekian terlewati, artinya memang service sudah selesai dan menuju ke apa tadi? Uptrend ya, Pak? Tadi itu aku bilang tadi, ketika volumenya tidak cukup, saya lebih hati-hati dan dari regresi itu udah gini kan. Makanya gagal tren. Ini kan tren minor ya. Siap. Wijayahan, is it clear Wijayahan? Oh Wijaya. Siap Pak. Kau sekarang udah pagi-pagi padahal dia suka sapa saya, selamat pagi Pak Bar. Oh setahun pertama itu dengan Wijayahan nih manis sekali. Sekarang kawan dikumpulkannya aku kawan. Hilang kendali sahabatku nih saat. Biasa udah sarapan apa, akang gitu. Ah, sweet banget udah ya. Udah 3 tahun terakhirnya. Oke, bercanda ice breaking dari saya, Bardas Bandro. Goyang terus dari saya. Selamat malam, masih bersama saya Bardas Bandro, Putra Pemilihan Membantu Pemain Market Indonesia. Halo, dijawab hai. Hai. Menunjukkan 0013. Yuk, masih semangat untuk pemain market Indonesia. Satu sesi pertanyaan lagi sebelum saya istirahat karena saya sedang open posisi dan kemungkinan akan berkadang. Yuk. Satu pertanyaan terakhir saya buka. Yuk. Pak, nanya Pak. Yuk. Tadi kan Dimana? Adi di Bekasi Pak. Adi di Bekasi. Yuk, gimana Di? Iya, tadi kan sebelum closing ada yang arah tuh Pak, kayak misalkan tadi tamu, terus tadi juga ada yang potensi ke arah tapi enggak kayaknya. Itu dada. Tadi saya kebetulan beli dada Pak, tiba-tiba ada lonjakan volume yang begitu besar Pak. Nah, peluang untuk besok tuh kira-kira bagaimana ya Pak? Kamu mau nanya apa ini? Nah, peluang untuk dada. Oke, dada. Terus? Karena ada lonjakan volumenya besar banget itu Pak. Di detik-detik akhir tuh saya beli di angka 171, terus tiba-tiba dilompatin ke 185. Sorry, you are not lucky.
Server saya tidak mengidentifikasi saham gorengan. Yuk, next saham berikutnya. Ganti kaki aja. Masih bersama saya pada Sumatera Putra Tabung yang akan membantu pemain market Indonesia. Next. Halo Pak, satu. Yep. Mohon maaf ya, saya tidak bisa berbicara kalau indikator saya tidak. Iya Pak, santai aja. Yuk, siapa di mana? Erna Pak. Yuk Erna. Jakarta. Yuk, kita ulas lagi Telkom Pak. Oke, gimana Telkom? Belum beli sih Pak, masih menunggu. Gimana? Ya kira-kira besok gimana Pak? Bisa kita mainkan ini? Aduh, nggak ngerti aku tuh. Oh, nggak ngerti. Telkom Pak. Iya, nggak ngerti. Prediksi bagaimana Pak besok Pak? Nggak bisa memprediksi saya. Oh iya. Jahat banget mau. Lemas, udah lemas. Maunya Pak Bar aja deh. Pak Bar tuh. Ada nggak pertanyaan dari awal kita zoom dulu itu prediksi? Pernah nggak saya jawab? Coba, ini bukan karena Bu Erna loh nanya. Dari zaman dulu waktu zoom pertama, betul nggak Bu Yen? Ada nggak? Nggak ada jawaban begitu. Yo, masih bersama saya Pak Ibu. Jadi apa Ibu harus lakukan adalah, Pak, saya tertarik untuk saham A, B, C, D, E. Kemudian berapa dan gimana kira-kira. Kemudian saya tinggal A, B, C. Kemudian cash saya sekarang sekian. Mendidik trader itu dengan keras, bukan dengan kebencian. Keras, tegas, lugas, dan penuh kasih sayang. Ya Pak. Yo, hurufku doli-doli, HP 6 ama-ama. Ku pikir anak bujang si orang ini ternyata sudah bapak-bapak. Apa lu begini? Kacau ya. Jadi tolong diulang pertanyaannya, bukan saya mau ngeprank atau ngerjain. Tolong dipertegas pertanyaannya. Ketika Anda tidak tahu mau apa, ketika Anda hanya nanya si A, si B, si C, bahwa ini bagaimana, naik atau turun atau bagaimana, tidak akan pernah saya jawab. Clear, tanya, Anda berminat dengan saham apa, posisi cash Anda berapa, kemudian tipikal Anda apa. Itu standar baku cara bertanya dan akan saya layani. Tapi ketika Anda bertanya besok bagaimana, Anda berani bayar saya berapa. Oke, silakan diulang. Pak Bar mau nanya Bar. Tunggu dulu, belum clear dulu. Bu Erna dulu. Sampai clear lah. Nanti dibilangnya aku benci sama dia, nggak mau lagi dia menyapa selamat pagi Pak Bar. Wijayahan itu kan gara-gara udah pernah, ini mungkin pernah dia ada Slack kata nggak pernah langsung. Biasa, Bang sudah sarapan apa Bang? Gitu kan. Saya sapa juga Ibu Ane. Bos nggak boleh saya sapa juga Bu Ane dari grup milioner. Ibu Ane di Surabaya. Oh Bu, kenapa tidak pernah sapa-sapa lagi? I miss you. Your voice, saya rindu kata-katamu. Semoga Ibu Ane di Surabaya mendengarkan Zoom meeting malam ini. Yuk, diulang Bu Erna. Iya Pak Bar, saya masih punya cash 100%. Nah rencana besok untuk mengambil Telkom. Kira-kira prediksinya tipenya apa? Oh ya, tipe saya sih sebenarnya trader Pak, trading Pak. Dan saya cukup tipe yang berani untuk ngambil posisi. Minta nasihatnya deh Pak, itu aja. Berarti sudah mulai belajar mengidentifikasi dia. Itu yang saya kejar dari itu. Bukan saya benci, bukan saya jahat sama Ibu. Jadi tolong mulai kalian itu belajar. Who you are, who am I. Apapun aja kata who am I ini. Nonton jangan nanti Jackie Chan pula kalian tonton. Film Jackie Chan. Iya. Aneh siapa Pak? Ya, jadi kalau kalian mau belajar, lihat dia kan potensinya kan begini. Ada yang belanja di sini gila-gilaan, saya bilang. Lu itu kan gagal, kalau gagal itu keluar lah kawan, saya bilang kan. Nah, kalau mau ke spekulasi buy bisa di antara range 3.000
sama 2.900 tomorrow, atau lihat peluang lain. Karena untuk peluang seperti sekarang belum bisa teridentifikasi dengan jelas. Umpama ini candlenya apa? Mas Yusuf, mic-nya Mas Yusuf. Hammer itu Pak. Hammer. Inverted hammer. Ini volumenya apa? Tinggi, naik. Harga apa? Turun. Volume apa? Naik. Jual. Satunya apa? Jual. Sudah ada tanda untuk beli nggak? Belum. Ini stokastik kemana? Bawah semua. Ini MACD kemana? Bawah. Bawah. Mau Yang bisa dilakukan adalah perkiraan spekulasi buy di 2.900 atau 3.000. Tapi ada jaminan nggak itu menjadi pantulan terakhir? Belum tentu. Belum sih. Wah, udah bisa kau jawab, ternyata kau tanya. Iya Pak. Ya. Nah ini kemudian robot terakhir buy di berapa? 3.100. 350. Dekat-dekat sinilah kalau mau spekulasi buy. Dekat-dekat sinilah mau nyicil. Dekat-dekat sinilah kalau mau spekulasi. Ini dalam tren sideways panjang. Kenapa? Karena ini saham penjaga IHSG. Ya, clear? Clear Pak. Sip. Makasih, Kau Pak. sengaja cari perhatian buat aku. Udah ngertinya kau. Enggak, Pak. Pura-pura lah kau ya. Dengar. Maksud saya paling enggak kan bukan begitu. Paling enggak kan biar mungkin kita naikin 1 tik besok. Itu boleh enggak? Itu Yo, loh. masih bersama saya Bardas Manto. Makasih, Pak. Erna ini rajin sekarang menyapa saya. Selamat pagi abang, tadi manis sekali. Asik. Yo, terima kasih atas sapanya pagi-pagi. Saya sangat berterima kasih buat Bapak Ibu yang masih terus menyapa saya di pagi hari. Saya berterima kasih mempunyai sahabat-sahabat baik di sana. Ingat persahabatan walaupun kita tidak bertemu, tapi rasa persahabatan dari saya Bardas Mandro kepada Bapak Ibu yang ada di grup happy, yang di luar grup happy, tetap happy. Aku padamu. Yo, satu pertanyaan terakhir dari siapa di mana? Yop, halo. Pak, ganti pertanyaan boleh Pak? Yop. Oh, yang tadi Pak, tadi kan saya nanya dada tapi kan gagal. Saya nanya yang lain ya Pak. Boleh? Dengan siapa di mana? Dengan Adi Pak di Bekasi. Oke, yuk gimana Adi? Saya mau nanya Pak, untuk PTBA kan dia ngasih buat dividen kan 90% tuh Pak dari labanya. Kira-kira sebanding nggak sih Pak kalau misalnya kita kejar buat dividennya sama pas lagi dia ex-date-nya? Soalnya saya lihat dari tahun kemarin tuh setelah dibanting itu dia nggak pernah balik lagi ke harga atasnya Pak. Nah, nggak ngerti aku pertanyaan. Saya tidak pernah menjawab sebanding. Saya nggak pernah mau jawab who you are. Yup, masih bersama saya Bardas Mandro. di skip lagi. Ingat visi kita di admin Torang membantu trader memenuhi atau mencari jati dirinya, siapa dirinya, bagaimana dan apa yang akan dilakukan sesuai dengan jati dirinya. Tidak pernah bisa atau tidak pernah sebanding atau tidak pernah apapun. Yang kami lakukan dengan tim admin dan saya sendiri sudah terus menggaung-gaungkan ke tim admin adalah kita membantu melayani trader menemukan jati dirinya, kita membantu trader menemukan siapa dirinya sehingga dia siap untuk bertarung di market, sehingga dia bisa untuk hit di market, sehingga rekeningnya bisa terpenuhi di market. Yuk, masih bersama saya Bardas Mandro. Yuk, selamat malam, dengan siapa di mana? Pak nanya Pak. Ya. Dengan saya. Koreksi, saya bukan benci, saya tidak suka menjawab bisa tidak, ini tidak, itu artinya kau tidak mengerti siapa dirimu. Kalau bisa kau tanya, Pak saya mau buy A, B, C, D, E. Saya tipikal ini, saya mau beli ini, kira-kira bagaimana dan bagaimana solusi terbaiknya.
bukan potensi apapun dan apapun segala macam tentunya saya tidak mengirim proyek ke sana karena target visi pelayanan kami jelas adalah bagaimana membantu Bapak Ibu memahami diri Bapak Ibu, kemudian membantu menemukan style terbaik buat Bapak Ibu dan tidak salah langkah. Yuk, masih bersama saya Badas Pandu. Yuk, selamat malam. Siapa di mana? Pak, dengan saya Dolihar, Pak. Ya. Dengan saya Dolihar, Pak, dari Medan. Ya, Dolihar menjadi ikon saya taruh di video ya. Nah, gimana Dolihar? Saya mau nanya hoki, Pak. Apa? Hoki. Hoki. Iya. Ya, gimana? Saya belum ada barang, Pak. Sisa cash saya 90%, Pak. Nah, di situ saya lihat kan, Pak, ada buy-nya 670. Tadi kan terakhir kan dia di 635, Pak. Kira-kira saran Bapak gimana ya, Pak? Kau mau swing, mau trading? Mau Trading. invest? Mau trading? Mau trading, coba kau identifikasi dulu. Harga apa? Di robot kan, Pak, 670, Pak. Harga apa? Turun. Volume apa? Volume turun. Volume turun, stokastik kemana? Turun. Ini kemana? Bawah. Bawah. Kamu mau ngapain? Mau copet, Pak, trading. Ini candle apa? Black hammer sih, black hammer. Is it effective hammer or no? Bukan, belum. Syarat effective hammer berapa? Setengah, dua kali body. Artinya sudah ada katalis untuk buy, untuk trading? Belum, Pak. Oh. Belum. Apakah sudah ada katalis untuk dia break HH-nya? Belum. So jawabannya? Tunggu dulu. Ini apa robot di mana? 670. Sudah jebol? Jebol. Artinya apa? Tunggu di bawah. 670. Belum ada katalis, belum ada ini dan regresi masih akan ke Apa? masih akan ke bawah. Sudah berapa? Low. Tulisannya 580. Apakah Anda berani untuk trading? Oke, Pak, oke. Oke. Berani. Jangan begitu dijawab lah, jangan oke jawabannya. Pak, tunggu dulu lah, Pak, kalau gitu. Iya, artinya kalau seorang trader minimal ada katalis untuk dia masuk secara teknikal. Kecuali swinger, bolehlah. Kalau swinger spek, gagal, buang. Kalau ke invest, 2,5. Trader nggak boleh masuk kalau belum ada katalis. Di sini kemarin saya ulas waktu ada yang ngejawab, iya Hokian. Artinya apa? Kaki-kaki sudah terbentuk, oke ada katalis untuk trade. Kalau sekarang apa ini untuk trade-nya? Nggak ada, belum ada. Apalagi robot sudah dijebol. Robot sudah dijebol artinya kesini-sininya belum tahu. Kalau mau spekulasi, tunggu benar-benar kuat di 670. Is it clear dolar? Lihat. Clear, Pak, clear. Iya, gitu cara. Aku bukan benci, aku senang bertanya begini. Dia bisa mengidentifikasi, bukan bertanya A, B, dan C. Bukan bertanya saham gorengan yang semaput gitu. Saya nggak suka saham-saham gorengan. Kasihan kalian jadi korban. Kalau nanti umpama tiba-tiba ada yang nonton dada, ya kan repot. Dan itu cenderung bandar. Kalau saya ulas tadi, ditonton sama bandar, dijadikan kebalikannya. Gitu. Kalian sadar nggak ada beberapa video sebelumnya yang terindikasi bandar ketika diulas A jadi B, diulas B jadi C. Iya. Sering, Pak. Jadi kalian hati-hati ya.
Nah, umpama tele kemarin sempat rame kan? Iya rame banget. Minimum ke 300 katanya. Kan antek-anteknya di mana-mana. Jadi mulai kalian wise sayang, wise kalian sahabat. Ya. Bukan saya benci ke kalian, tapi menghindarlah dari saham-saham bahaya. Kenapa harus ada? Kenapa harus? Masih banyak saham-saham yang jelas sudah memberikan dividen. Masih banyak saham-saham bagus yang berada di support. Ya. Kemarin ada saya tegur itu si Mister itu. Dengan gaya soienya membahas yang apa itu tele. Wah, sudah membentuk triangle ABCE. Ascending triangle. Iya kan orang? Nggak tahu dia mainan telenya bagaimana. Kalau disangkutin kali 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba di listrik, mau kalian? Terakhirnya angkut. Enggak. Kan gitu. Ngeri Pak, ngeri mikirnya aja ngeri. Makanya saya bilang kalau saham begitu trading, saya nggak pernah mau ulas dalam. Mau kalian pancing pun saya lebih baik menghindar. Gitu. Saya bukan di video sebelumnya kan saya bukan nggak trading saham-saham gorengan, tapi saya hit and run. Pukul, ambil rezeki, kabur. Mau dia besok naik, mau dia besok ngapain, urusan dia. Yang penting saya ambil jatah saya kan. Ya nggak? Tadi keren saya hit and run. Kabur, cuan, selesai. Ya nggak? Tele kan saya kasih tunjuk, saya hit and run. Dapat sekian juta, kabur. Penuhi rekeningmu dengan disiplin tinggi. Kau udah trading di saham gorengan, potensi besok gimana? Kalau saya tahu potensi besok gimana saham gorengan, udah lebih kaya saya kan. Urusan besok tomorrow, dapat cuan kabur. Is it clear teman? Si Adi tadi mana Adi? Masih nongol dia pada kabur? Adi? Langsung kabur dia kan. Mentalnya nggak kuat di sana. Ada si Adi tadi, Adi Bekasi tadi. Udah keluar Pak. Iya. Ada Pak. Itu tandanya. Bisa juga orang menyusup dengan teknik-teknik bertanya. Saya nggak pernah mau ulas saham-saham begitu. Kasihan kalian korban. Kan biasanya orang-orang, wah apalagi dipancing statement Pak Bar kan, dipancing terus nanti kalian yang dengar juga. Menghindarlah dari saham-saham begitu. Masih banyak saham-saham lain. Ciri-ciri saham-saham baik itu adalah pertama, dia sudah terindikasi sering membagikan dividen, minimal kalian tenang, perusahaannya eksis. Itu aja dulu. Tapi kalau belum pernah dan belum teruji, menghindar. Kalau mau trading on the spot. Cuan, kabur. Gagal, buang. Disiplin. Itu pesan saya. Saya bukan nggak trading gorengan. Tadi kan saya kasih tuh bisa dapat 3 juta sekian untuk saham-saham gorengan. Anggap saja bonus dan latihan kolesterol sekali-sekali supaya insting dan kita kuat. Seperti kemarin saya bilang waktu saham apa itu friend, uji 1 lot, jangan lebih. Ada pula yang lebih, ada yang membeli 10 juta, 20 juta, 30 juta. Saham gorengan itu hanya untuk praktis dan bonusnya kalau memang menang dapat bonus gitu loh, bukan menjadi sebuah patokan kalau akan ini gitu. Ya, clear sahabat ya. Enggak, ini saya tegas, keras, anti gorengan. Udah jelas di sistem saya hapus kan. Nggak ada saya saham begitu. Kalian lihat sendiri, nggak ada di server saya. Is it clear my friend? Clear. Clear Pak. Clear. Lebih baik saya keras daripada kalian ngikut-ngikut yang enggak. Tapi bukan saya benci saham gorengan, saya hajar kok. Saya dapat berapa juta tadi. Iya kan? Iya. Tapi kalau kalian belum jam terbang tinggi, janganlah. Kalau kalian mau pilihlah yang jelas-jelas sudah rutin membagi dividen. Sekalipun kalian sangkut dividennya, umpama dia rutin membagi dividen 10% setahun. Kalian sangkut di harga 100. Berarti berapa tahun kalian akan balik modal?
Itu salah satu tips gitu loh. Jadi supaya kalian, tapi kalau umpama udah nggak jelas kapan dividen, gorengan, belum tentu ini, terus kalian sangkut tiba-tiba delisting, mau nggak? Itu juga tipe melihat resiko gitu, mengukur resiko. Berani nggak kalian dengan saham-saham begitu? Kalau dia urusannya dia mau, ya silakan. Tapi kalau saya jarang dan lebih menghindar untuk mengulas supaya kalian. Bahkan kemarin kita mengulas saham gorengan friend aja hanya uji gitu loh, supaya kalian practice, make you perfect. Ya Pak. Ya. Tolong jangan ulangi pertanyaan-pertanyaan bodoh, pertanyaan-pertanyaan stupid yang nggak akan pernah saya layani. Tapi lebih baik kalian bertanya yang cerdas. Saya tertarik saham A, saya mau beli saham B, saya mau begini. Artinya kalian sudah tahu need dan want yang kalian mau capai. Need itu apa ya? Want itu apa? Antara keinginan, kemauan kalian itu harus jelas dulu mau ngapain. Kesalahan trader adalah dia nggak tahu mau ngapain, terus nanya, terus habis itu tujuannya, oh mau lihat si A beli apa, itu stupid thing, jangan lakukan. Tapi kalau kalian umpama saya suka saham ini Pak, gimana caranya, apa yang harus saya lakukan, kira-kira bagaimana, saya sekian, porto saya sekian, itulah maka visi dan misi dari grup ini jelas, clear, bagaimana membentuk trader cerdas, smart trader, bukan membentuk saham pompoman, grup pompoman gitu. Beli A ya, besok naik ya, beli B ya, besok naik ya. Tidak akan pernah saya lakukan itu. Jadi kalau kalian merasa cocok di sini silakan, tapi kalau tidak cocok, go away. It's not our vision, it's not our target. Jelas ke admin saya bilang, orang kita visinya ini, orang kita targetnya ini, Ayu kita targetnya ini, Mega kita targetnya ini, Messi kita targetnya ini. Karena target kami adalah mencerdaskan trader, menemukan jati dirinya, siapa mereka, apa yang akan mereka lakukan, bagaimana menemukan target, bagaimana mencapai target, bagaimana mengukur resiko. Itu target dari pelayanan ini. Bukan besok sama apa, makanya saya tidak pernah, kalau tidak saya yakin, saya tidak akan pernah buat rekomendasi apapun dan membagi rekomendasi apapun di grup umum. Bisa kalian cek sendiri. Tapi kalau saya super yakin, saya kadang kasih. Ini loh, kita bisa rame-rame cuan. Kebanyakan trader sana sini, grup sana sini, masuk sana sini, dia sendiri nggak tahu dia mau ngapain. Dia sendiri nggak tahu dia mau berdagang apa. Dia sendiri tidak mengenal dirinya siapa. Betul tidak kawan? Betul. Wah, udah tengah malam, udah tidur. Betul, betul. Betul, Pak. Halo, coba. Jadi jelas visi kita, jelas target belajar kita, kamu mau ngapain, bagaimana mengidentifikasinya, bagaimana melihatnya secara TA. Ya. Temukan jati dirimu kawan, kau di Libas Market atau kau menemukan cuan. Itu tips saya malam hari ini. Tetap semangat, pantau terus Dow Jones, pantau terus keputusan The Fed malam ini. Tetap semangat, rajin lihat chart, dan ingat kita mengedukasi yang lain. Bersama kita bisa, bersama kita menghadapi market naik turun, bersama kita menjalani semuanya tanpa ada unsur pom-pom, tanpa ada unsur-unsur yang trik-trik, intrik di belakangnya. Tidak, jelas dan clear. Bagi tim admin juga jelas dan clear, bagi member juga jelas dan clear. Sekian dari saya. Sebelum kita tutup, tetap gaungkan. Kalau bukan kita trader Indonesia, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi bursa kita hebat? 1, 2, 3.
Kalau bukan Lagi. Masih bersama Bardas. Kalau bukan kita trader Indonesia, siapa lagi? Kalau bukan apa lagi bursa kita hebat. Sekian dari saya Bardas Mandro. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak, sehat selalu ya Pak.